Nah, hal-hal seperti itu. Jadi, kalau sekarang kan kalian, eee, syukurnya sudah banyak network-nya nggak sih? Ada berbagai jurusan, sekarang udah rame ya, kalau di Taiwan. Saya rasa di tempat lain juga. Kalau di Arab gimana Mas Asep? Banyak nggak sih senior kalian? Di sini kebanyakan sih Bu, kalau misalkan lulus dari UT itu kerja di KJRI, KBRI, Oh, kerja apa? ya jadi admin seperti itu Bu. Kan Oh banyak yang oh, yang bagus bagian lah. yang bagian haji juga banyak yang lulusan UT kebanyakan, hampir Oh 70%. oh, wow, bagus dong kalau gitu. Ya kalau untuk Iya, karir mungkin sebab mhm. kita kan banyak ketemu juga sama apa diplomat-diplomatnya. Jadi kalau misalkan ada lowongan itu yang diambil tuh dari UT dulu Bu. Oh gitu? Iya, di sini seperti itu. Oh, wow. Udah berapa lama ya UT ini, Arab ini? Kapokjer itu dari 2008, tapi sebelum itu masih ada Bu, Mmm, 2008, oh gitu. 2008, 2010 ya. Dia mulai itu. Dia sempat menceritakan gitu. Sekarang dia udah jadi diplomat Bu. Paspornya hitam. Awalnya sopir, Ah, gimana gimana? Sopir awalnya di mana? sopir, sopir Seru, perumahan. tunggu dulu, ini ceritanya kayak seru ya, jadi kita bahas sharing-sharing untuk motivasi ya. Nah, gimana gimana Mas? Ya jadi Perumahan ya jadi perumahan orang Indonesia, diplomat Indonesia atau memang kerja untuk orang asli sana? Jadi di sini tuh kebanyakan kalau ke Arab itu pekerja itu TKW yang rumah tangga sama kalau laki-lakinya itu bagian sopir Bu. Sopir misalkan ngantar-ngantar anaknya ke mall atau ke sekolah seperti itu. Mmm, Nah, banyak yang sambil kuliah di UT. mhm Nah, setelah lulus itu karena dia dulu itu offline Bu, bukan online. mhm. Jadi dulu itu offline di sekolah Indonesia Jeddah. Jadi ngumpulnya di situ. Jadi tiap hari itu tiap hari Jumat tuh kan hari Jumat ya liburnya. Jadi mereka tuh sering sharing gitu, ketemu terus ya mungkin dievaluasi juga. Jadi kemampuannya udah meningkat seperti itu. Jadi pas ada lowongan itu yang direkomendasikan sama KJRI itu ya orang-orang UT dulu. Sekarang alhamdulillah udah naik-naik jabatannya gitu. Oh, Awalnya dari ini, dari sopir rumah. jurusan yang tersedia apa ya? Jurusannya tuh kebanyakan manajemen, terus eh, sasing Hukum ya, gitu? ya hukum, sasing, sastra Inggris, terus eh, kependidikan ya, guru, keguruan. Mmm, Oh dulu saya juga masuk manajemen ini Bu, salah masuk. Awalnya kan mau ngambil teknik pangan, cuman tidak ada mhm, sebab harus ada praktek katanya, dry lab. mmm, Jadi nggak bisa. Awalnya saya mau ngambil itu, teknik pangan, kan nyambung dengan kerjaan. mhm. Ternyata saya ya udah ambil manajemen aja. Ternyata menurut saya lebih mudah manajemen. Kenapa? Sebab waktu mempelajari seperti mikroekonomi atau supply chain seperti itu, jadi nyambung ke tempat kerja Bu. Jadi mudah saya membayangkannya. Dimulai dari proses input output itu jadi dalam otak tuh oh iya pembuatan ini beli dari supplier seperti ini. Jadi nyambung Bu dengan ilmunya. Oke, sip, mantap kalau gitu ya. Berarti, apa yang dipelajari kurang lebih harusnya sudah kalian, amati dalam, kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaannya, tapi lebih ini ya, lebih dilihat, strategi-strateginya, biasanya seperti itu. Lebih ilmunya ilmu dan teorinya itu lebih dipelajari di kelasnya ya? Iya, gitu. Nambah juga ini sih seperti apa namanya kalau ada masalah di tempat kerja dari Mmm. teori saya ambilnya seperti itu. Misalkan iya ada HR nanya saya, ini kenapa banyak
anak buah kamu yang seperti ini. Terus saya jabarkan pekerjaannya itu nggak sebanding, mulai dari job desain, terus job kualifikasi, terus job evaluasinya jelek. Sebab Hmm. yang namanya perusahaan kan meminimalkan biaya, memaksimalkan keuntungan seperti itu. Hmm. Ya, seperti itu, Bu. Mungkin Oh, teman-teman yang lain lebih lebih ini deh, ceritanya lebih seru. iya. Teman-teman yang lain gimana yang lebih seru? Tunggu, saya penasaran sih, berarti kalian di situ banyak nggak sih mahasiswanya? Soalnya ada yang dari Timur Tengah itu ada, cuman kadang-kadang dia masuk kelas itu 2 3 gitu. Ini Mas Kalau Asep dari kebetulan berapa ya orang kalau di sini, Mas? kalau di web Di kelas saya ini? kebanyakan saya sendiri, Bu. Ah, Kalau iya, misalkan kenapa? kebanyakan ngambil Tuton, Bu. Dulu itu apa ya? Nama sistemnya itu yang bukan paket, bukan sistem paket. Jadi ngambil sendiri ininya apa? Pilih sendiri Oh, terus mata Mas kenapa kuliahnya. masuk ke sini? Saya ngambil paket, jadi nggak bisa milih. Oh. Jadi ketemu Mbak Wina, ketemu Kak Sunanti, Kak Husnul, Kak Nafat, Mbak Uun, sampai sekarang. Iya, itu sih salah satu benefit-nya. Iya benar kayak, setahu saya dulu dulu banget saya itu pernah tahu, setiap minggu itu, eee, ke apa, sekolah Indonesia ya di negara tersebut gitu. Apa sih namanya, sekolah Indonesia ya? Iya, Bu. Iya, dan, sekarang itu, kalau dulu di Taiwan itu sempat berapa kali ya pertemuannya? 2 kali kalau nggak salah. Oh, 1 kali 1 bulan. 1 kali sebulan itu tatap mukanya. Akhirnya ini kan, ada tatap mukanya tapi 1 kali 1 bulan. Jadi makanya kan biasanya anak-anak di Taiwan itu liburnya itu diambil pas yang, ada kelas tatap mukanya, gitu. Dan itu poinnya lebih tinggi, apa, poin kehadirannya lebih tinggi, seingat saya. Terus setelah itu karena Covid, semuanya full online. Berarti Covid ini udah mulai 2020. Jadi semuanya full online. Oh, kalau ujian dulu juga, ini ya tatap muka ya, jadi langsung ujian di tempat gitu. Kalau sekarang kan sudah full online gitu. Makanya saya baru tahu ternyata ada juga yang, cuman tuton ya. Jadi dia nggak ada kelas online seperti ini ya? Iya, kebanyakan yang dari Arab ini ngambil yang Tuton, Bu. Sebab waktunya Mmm. sih malesin. Sekarang kan jam 4 pagi. Mhm. Sekarang Tuton jam 4 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 pagi. Pulang kerja jam Wow. 1 malam. Lebih mudah mana Mas Asep? Apanya, Bu? Lebih mudah yang tuweb gini nggak sih? Menurut saya iya lebih jelas dibanding Heeh. dengan yang Tuton itu. Saya kadang-kadang harus beberapa kali lihat lagi buku sebab rancu aja, Bu. Iya kan? Iya. Jadi Kalau ada seperti ini kan bisa langsung nanya kalau nggak ngerti tuh. mhm, dijelasin sama tutornya gitu kan. Iya, seperti itu, Bu. Oke, ini Mas Mas Asep ini paling rajin nih, kayaknya udah beberapa kali masuk ke kelas saya ya, eee, semester-semester kemarin rajin dan itu pagi-pagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang di Indonesia, yang di Taiwan dan di sini ada yang Jepang nggak ya? Gitu. Jadi, eee, nanti kalian akan rindu sih masa-masa ini, masa-masa kuliah gitu. Jadi teman-teman yang di sini, network-nya itu harus apa namanya, dijaga gitu. Jadi kalau ada temennya yang udah mulai timbul tenggelam, semangatnya sudah mulai goyah gitu kan, coba saling menguatkan agar kalian tidak tergoyahkan. Kalau teman-teman yang lain gimana? Paling saya yang ini sih, yang si Anggi sih, sayang sayang dia kalau misalkan nggak lanjut gitu. Kalau memang dia bisa mencoba fokus dikit aja gitu ke UT-nya. Udah lulus kan kalian tahun ini? Oke. Walaupun kalau masih ada yang kelas-kelas mengulang harusnya sih nggak lama, jadi, hemat waktu.
dan tinggal lanjut S2. Kalau anak-anak Taiwan ini banyak yang S2, Mas Asep. Jadi mahasiswa saya yang dulu-dulu itu sekarang udah pada S2 ternyata. Mereka setelah Lanjut S1 lanjut S2. iya, mereka setelah S1 lanjut S2 lagi. Nagih nggak tuh belajarnya? Keren kan? Bisa lo Bu, lanjut. Lanjut lah. Jadi teman-teman di sini digas nggak nih lanjut lagi S2? 2 tahun kan Bu? Ada yang 1,5 tahun. Ada 1,5 tahun. Iya, kalau misalkan diminta cepat gitu. Jadi lebih dibanyakin mata kuliahnya. Mata kuliahnya Waduh. dibanyakin. Ya udahlah, nggak terasa kok 2 tahun aja yang standar-standar aja lah ya. Masalahnya Bu, jurusannya itu masih menurut saya kurang. Kenapa? S2-nya di UT itu masih kurang kurang lengkap mungkin ya. Oh, coba nanti dicek. Siapa tahu ada yang ini. Apa yang Mas mau itu pangan Iya Bu, paling ke manajemen pariwisata. pariwisata. Iya ada, sudah ada. Tapi untuk luar negeri belum ada katanya. Tapi sekarang bebas aja kan kalau misalkan mau ngambil ke Indonesia juga nggak masalah kan karena nggak ada yang tatap muka gitu. Ada nggak? Kalau yang di Indo kayaknya ada deh yang Pokjar Bandung juga. Biasanya ada kumpul-kumpul gitu Bu. Oh gitu. Iya, Oh, lebih enak kalian dong berarti. Iya kan? lumayan, lumayan. Belajarnya online. Kumpulnya paling kalau dari komunitas kampus dari UT-nya sendiri kan, gitu. Iya Iya Bu. sih. Oke, kemarin itu yang di Jepang itu juga dia bilang, "Saya, angkatan pertama, Bu," katanya gitu. Oh, itu beberapa tahun yang lalu sih gitu, dan sekarang harusnya dia udah lulus. Itu juga anaknya aktif gitu. Jadi saya kaget aja gitu, maksudnya, eee, yang jadi angkatan-angkatan pertama ini biasanya nggak mudah gitu. Yang pertama dia belum belum ada contohnya, yang kedua dia belum tahu mau nanya-nanya ke siapa, yang ketiga polanya belum ada, komunitasnya belum ada, agak-agak ada tantangannya lah ya sedikit gitu dibanding yang sudah punya banyak senior-senior gitu. Jadi kalian yang sudah punya banyak senior-senior ini ayo dimanfaatin network-nya gitu. Siapa tahu besok-besok kalian collab bisnis bareng, jadi CEO bareng-bareng. Aminkan aja lah dulu ya. Saya ada dulu mahasiswa yang di Mesir. Kalian sama nggak pokjarnya Mas Asep? Yang di Mesir? Mesir itu Afrika Utara Bu, jauh. Nyambungnya ke Maroko kalau nggak salah. Kalau Mesir Oh itu. gitu. Ya. Kayaknya kemarin beberapa kali ada juga masuk tuh dari Mesir ke kelas saya. Dan sama kayak Mas Asep juga. Jadi mereka bangun pagi-pagi itu kadang jam 3 pagi juga mereka jam 3 atau jam 4 pagi. Belum lagi kalau ada musim dingin nggak waktu itu ya? Saya lupa. Ya, cuma musim dingin sama musim panas Bu. Ini lagi musim dingin, lagi winter. Ah, ya. Terus saya tanyain waktu itu mereka lagi dingin gitu, bangunnya pagi-pagi kan agak-agak perjuangan ya. Cuman, tetaplah seperti biasa ya, saya tuh kalau masuk kelas kadang-kadang ada sesi-sesi motivasinya sedikit gitu. Jadi ada beberapa saya motivasi, saya bilang, "Kalian harus aktif, bukan hanya karena menjadi menang, ikut lomba, apapun itu dari kedutaan diikutin, nggak usah minder, nggak usah takut," gitu ya. Karena Eee, menang kalahnya itu nomor sekian, yang paling utamanya itu pengalaman dan network. Karena kan itu akan membawa kalian ke, level yang lebih tinggi kalau network-nya banyak, gitu. Terus nggak berapa lama setelah selesai tuton deh kayaknya, saya juga udah lupa ya, dia nge-chat gitu, "Ibu makasih ya waktu itu udah disemangatin," dia ngirim foto, "Saya juara lomba di kedutaan," katanya gitu. Itu langsung dikasih sama, gitu, duta besar kalau nggak salah gitu ya. Nah, dia ngirim fotonya,
awalnya dia minder karena yang juara-juara itu anak-anak S2 di sana, mahasiswa-mahasiswa, terus ada yang guru gitu. Dia nggak nyangka dia masuk juara 3 gitu. Dan ya itu bonus gitu ya, karena memang sebenarnya tujuannya itu untuk cari pengalaman dan cari network. Saya selalu semangatkan seperti itu gitu. Dan akhirnya ya saya senang ya kalau misalkan hal-hal seperti ini mungkin ada beberapa satu kata atau 2 kata yang bisa memberikan kalian semangat, yang membakar semangatnya lagi gitu. Mungkin beberapa waktu kemudian kalian nge-chat saya, "Oh saya udah selesai S2 Bu," gitu ya. "Oh saya udah jadi CEO," gitu. Aduh, rasanya jadi nambah ini, umur, ya nggak Mas Asep? Yap, benar sekali, Bu. Gitu. Jadi intinya, tetap semangat, nanti kalian, ini, saling ngecek teman-temannya, gitu. Nah, yang tadi saya tanya itu karena dia ada nge-chat malam-malam, terus ini ada sepertinya ini orang Taiwan sih, dia nanya-nanya tentang perkuliahan sama Mbak Linda ini. Terus dia bilang, "Saya bisa bantuin kamu." Terus, "Saya mau memilih kamu mau milih mata kuliah apa biar saya bantuin menyelesaikan studinya dan lain-lain," gitu. Kok ini obrolannya lain, pikir saya gitu kan. Nah terus, "Apakah kamu ingin kembali ke Taiwan menyelesaikan studi kamu dan lain-lain?" Lah, ini saya nggak tahu ngeh juga namanya Mbak Linda yang mana satu ya gitu. Terus dia nge-chat, "Selamat malam Bu, mau tanya kalau dapat inbox seperti ini dari pihak UT itu apa ya Bu?" Katanya. Saya pikir itu di kelas kan, saya pikir itu di kelas ini. Macem-macem aja lah manusia-manusia ini ya kan, ngapain di-chat-chat-in. Udah gitu bahasanya kaku, nggak kayak bahasa Indonesia, bahasa yang kayak di-translate, diterjemahkan. "Apakah Anda," gitu ya, "saya dapat membantu Anda?" Oke, itu tadi intermezzonya. Kita lanjut bahas AMDAL ya. Mana ini PPT saya nih? Untuk tugas 3-nya udah mulai dicicil belum? Udah ada yang siap? Belum, Bu, belum. Janji. Gimana Mbak Nani? Udah selesai? Belum, belum. Nyicilnya ya Belum. nanti malam, Bu. Oke. Mulai dicicil lah ya, karena minggu depan kan, nggak terasa ya. Udah mau selesai Iya, tuton Bu. kalian. Waktu itu berjalan sangat cepat ya. Iya, semakin lama semakin males, Bu. Ah, ini lagi. Ayo semangat, semangat. Sedikit lagi. Nanti kalau udah mulai malas-malas gitu kan, ingat, sedikit lagi. Perjuangan selama ini udah sangat panjang gitu. Jadi semangatnya tetap dijaga. Kenapa mulai hilang semangatnya Mbak Nani? Mbak Nani ini juga orangnya ini Iya, loh, rajin ya. Dia paling aktif nanya-nanya tugas, nanya-nanya ini, biar cepet-cepet di-submit gitu ya. Ini paling semangat sih iya, Bu, harusnya. biar cepat selesai, biar nggak ganggu kerjaan gitu. Biar cepat semuanya gitu, Bu. Cepat selesai, cepat saya tidur. Iya, yang paling semangat berarti ya. Ya enggak Mana lah, ya Bu. Sayanya PPT-nya? orangnya itu sebenarnya pemalas. Hah? Paling males saya, Bu. Kadang-kadang cuma dari teman-teman lah kadang-kadang nanya sudah ngerjakan belum. Jadi saya terpaksa. Keterpaksaan mengerjakan cepat. Kadang-kadang kondisi-kondisi keterpaksaan itu ada hikmahnya juga Mbak Nani. Tunggu sebentar. Iya, PPT minggu lalu saya kasih ke Mas Asep apa Mbak Kosnul ya? Saya Bu, Kusnul. Coba chatkan saya dulu Mbak. Saya kayaknya nggak nyimpan nomor Mbak Kusnul deh. Oh ini ada. Baik Bu. Oke.
AMDAL. Kok nggak ada ya? Oke, ini yang minggu lalu kita latihan ya. Coba kita bentar. Oke, Mbak Kusnul kemarin ininya tugasnya tentang apa ya, Kusnul? Minggu lalu pernah dibahas juga Bu tentang yang bikin pabrik kayu itu. Oh, Mbak Kusnul pabrik kayu ya. Oke. Ini banyak sih contoh-contoh kalian ya. Ada yang pabrik tempe. Bentar ya. Proyek peternakan ayam potong modern. Oke. Mungkin ini bukan iya bagus ya contoh-contoh yang kalian buat ini, dia bukan yang skala-skala nasional, bukan yang skala besar gitu ya. Kalau misalkan contoh-contoh seperti ini kan ini udah masuk kasus-kasus besar ya. Lapindo ini kalau nggak salah waktu itu mereka mintanya itu dihitung sebagai bencana nasional karena mereka minta bantuan dari negara juga. Nah, ini kan udah termasuk bencana-bencana besar gitu ya. Ini karena kasus-kasus yang sebenarnya mereka itu kalau kita bisa bilang itu karena masalah AMDAL-nya gitu. Walaupun ada yang bilang itu karena bencana alam lah, karena ya kalau mereka tidak salah ngebornya di bagian itu harusnya sih tidak mengeluarkan gas seperti itu ya. Itu karena mereka ngebornya itu salah waktu itu. Nah, jadi ini menenggelamkan 16 desa dan mereka itu sampai sekarang sebanyak juga yang beberapa viral, ada yang sudah dibayar tapi itu tidak besar untuk tanggungan mereka, lalu ada yang sepertinya belum dibayar gitu. Mereka udah sempat berkoar-koar cuman saya kurang mengikuti ya, ini udah lama banget. Tahun 2006, berapa, 20 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu. Oke. Nah, itu yang memang secara nasional kita tahu kasusnya. Nah, ini yang seperti ini ya, ini Mbak apa nih yang buat? Mbak Marsha. Mbak Marsha dia mengangkat dari proyek peternakan ayam potong. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu baunya yang tidak sedap, suara bising karena operasional.
dan juga kandangnya yang sering tidak higienis dan berpotensi menularkan penyakit hewan ke manusia, seperti flu burung yang membahayakan kesehatan. Ya, nah hal-hal simpel seperti ini yang sebenarnya mungkin kelihatan sederhana karena sudah sering praktiknya, tapi memang ini yang bisa, membuat bahaya wabah gitu ya. Nah, mungkin udah sering, kalau kebetulan di tempat saya tidak ada, cuman kalau saya ke pasar gitu ya, yang dekat peternakan-peternakannya itu memang, baunya sangat menyengat gitu. Nah, kalau dia berada di lingkungan masyarakat, tentunya ini harus dipertimbangkan. Jadi, untuk yang seperti ini, pada umumnya itu dia tidak bisa membuat peternakannya itu di lingkungan masyarakat gitu. Dia bisa buat di daerah yang sedikit jauh dari masyarakat, itu bisa kayak, di kebun atau di memang area peternakan. Dan itu mereka bisa proses di sana. Jadi yang di dekat lingkungan masyarakat itu bisa pabriknya saja, pabrik yang sudah mulai mengolah. Dan ini kan ada beberapa kalau disebut di sini, bising juga. Nah, hal-hal seperti ini kan harusnya kalau mengikuti, AMDAL-nya, dia harus mengolah juga untuk, eee, higienis, apakah tempat itu sudah higienis, jangan karena, eee, adanya, proyek ini menyebabkan lingkungan sekitar tidak higienis gitu, baik itu dari, suara ataupun dari bau gitu, aroma gitu ya. Nah, mungkin kalian, karena ini banyak ya praktiknya, peternakan-peternakan seperti ini banyak dan sudah sering gitu. Kalau sekarang itu yang cepat ditanggapi itu yang viral-viral deh. Kalau udah tetangganya komplain, kalau udah tetangganya nge-up ke sosial media, nah yang kayak kayak gitu baru, viral, baru, owner-nya itu segera bertindak gitu ya. Tunggu viral dulu. Nah, ini kelihatan sederhana, mungkin, cuman aroma, ayam gitu ya, cuman aroma ternak dan lain-lain. Tapi, kita perlu perhatikan yang kasus-kasus besar itu, kasus flu burung, itu karena memang tidak, dari penanganan-penanganan ternak-ternak atau unggas ini yang tidak sesuai gitu. Terus yang terbaru Covid, itu juga Covid itu dari pasar yang di Wuhan ya, pasar yang di Wuhan itu yang tidak higienis, itu yang mereka jual, semuanya gitu. Tapi sebenarnya pasar itu juga ada di Indonesia, iya kan? Ada yang di Sulawesi ya? Ada yang orang Sulawesi di sini? Mbak mana yang orang Sulawesi? Yang pasar Tomohon ya, Bu? Iya, ada yang orang Sulawesi nggak di sini ya? Oh nggak ada ya? Di kelas sebelumnya saya kayak banyak banget ya orang Mamuju, orang Sulawesi gitu. Nah, yang itu juga sebenarnya, mmm, tapi karena itu pasar tradisional jadi mereka tidak perlu ini ya, menurut saya, eee, untuk AMDAL ini. Karena ini biasanya proyek-proyek yang memang khusus untuk izin pendiriannya gitu. Nah, tapi perlu diketahui yang seperti itu juga seharusnya, masyarakatnya itu sudah mulai memikirkan gitu. Kalau yang di Sulawesi itu kan dia pasar bebas apa ya namanya, Mas? Par Namanya agak seram juga, pasar bebas di Tomohon, Bu. enggak, ada namanya apa gitu. Yang di mana, Bu? Iya, tapi namanya pasar bebas ya namanya ya? Mmm, bentar ya, pasar bebas di Sulawesi yang jual binatang liar. Oh iya, ini dia, di Tomohon ya, Mas, ya?
Dia ini menjual ini ya, benda-benda ekstrim. Aduh, seram juga ya. Nah, kurang lebih yang di Wuhan juga seperti itu ya. Jadi mereka memang juga agak unik sih, memang bukan kebiasaan ya, budaya ya. Agak unik memang, karena memang mereka mempercayai, mmm, ya apa, kulit atau organ-organ dari binatang tertentu itu bisa buat sehat, bisa menghilangkan penyakit, bisa buat awet muda, panjang umur gitu ya. Coba nanti kalian lihat deh. Yang terbaru saya kurang tahu ya, itu benar apa tidak, tapi, ada yang, eee, info-infonya yang bilang juga, jual ari-ari. Itu gimana ya kalau hal-hal kayak gitu dimakan? Tapi itulah ya, kepercayaan kepercayaan yang berbeda-beda itu ya. Oh ini yang kelelawar ya? Nah ini juga di Sulawesi tadi saya bilang ini kayak daging kelelawar, semua daging lah. Padahal, kelelawar sendiri itu dia mengandung, eee, apa, senyawa berbahaya gitu, dan ini perlu hati-hati sebenarnya untuk penanganannya, pengolahannya gitu ya. Karena kan nggak semua juga yang ini ya, mereka ini nih, penyebaran seperti ini kan dari pasar-pasar bebas ya. Hmm. Kalian pernah makan yang aneh-aneh nggak? Binatangnya? Nggak bisa ya kalian ya? Kalau di Taiwan kalian pernah ini nggak, nemu misalkan mereka apa yang terbaru yang sekarang itu lagi ini, hiu ya, hiu. Ada yang pernah makan ini, daging hiu? Sirip hiu, Bu. Apa? Sup sirip hiu. Sirip hiu. Hiu. Di Taiwan itu saya pernah makan daging hiu. Itu sih yang paling ekstrim ya kalau di Taiwan sayanya ya. Yang lain di Taiwan ini mereka nggak apa ya, seganas China ya. Kalau Taiwan ini, kalau di China itu kan semua ada. Apa yang nggak ada di dunia ini kayaknya semua ada makanan di sana. Mulai dari yang berkaki, tidak berkaki. Kalau di Taiwan ada nggak sih yang jual pasar-pasar bebas kayak gitu? Yang di area-area, New Taipei? Katanya ya infonya waktu itu. Ada nggak kalian tahu tempat-tempatnya? Orang-orang inilah, orang-orang New Taipei City. Katanya sih ada ya pasar-pasar bebasnya seperti itu, cuman, saya belum pernah. Nah, hal-hal seperti ini kan mereka tidak ada amdalnya ya, karena kan itu memang mereka, pedagang-pedagang kecil yang jualan di pasar. Nah, itu yang justru sebenarnya berbahaya. Karena apa? Eee, Mungkin kelihatan sederhana, itu hanya, jual jual daging gitu ya, jual daging hewan gitu atau hanya unggas. Tapi hal-hal seperti ini, walaupun mereka cuman pengusaha-pengusaha kecil yang jual-jual di pasar, yang jual-jual, jual-jualannya pagi atau jual-jualannya musiman,
Itu yang sebenarnya berbahaya gitu. Kalau proyek-proyek besar kan mereka pasti tuh harus minta izin dulu, dicek AMDAL-nya, ya walaupun kadang ada yang sudah ada apa, ada sertifikat ada izin AMDAL-nya tapi sebenarnya in practice pada prakteknya mereka, tidak sesuai gitu, ada juga. Tapi yang lebih perlu concern-nya itu hal-hal kecil seperti ini. Mereka jualan di pasar, tapi penanganannya salah, atau penanganannya tidak tepat. Nah, ini sebenarnya lebih cepat, menyebarkan menyebarkan, virus-virus gitu ya. Eee, kalau kalian lihat juga berita-berita terbaru, tembakau, udang, dan lain-lain, itu juga kita nggak tahu sekarang belum tahu pastinya titiknya itu dari mana gitu. Tapi penyebarannya itu kalau untuk wilayah-wilayah itu sudah banyak yang disteril-sterilkan gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini sama apa ya, kalau kita lihat-lihat ya, kenapa semakin banyak hal-hal yang, mmm, hal-hal baru yang di luar nalar gitu. Perasaan zaman dulu nggak gini-gini banget. Ya bener nggak sih? Karena memang terlalu banyak ini ya, kimia, apa, chemical-chemical gitu. Mutasi, Bu. Iya, mutasi. Bahkan sekarang, pupuk-pupuk tertentu yang dibuat ke tanah itu pun tidak, apa ya, tidak diperbolehkan karena katanya yang tertentu itu bahkan merusak tanah gitu. Bahkan yang untuk ke tanah pun sekarang kita harus, eee tidak sembarangan lagi pakai pupuknya gitu, saya aja baru tahu. Jangan pakai yang ini merusak tanah. Duh, perasaan dulu kita taunya pupuk kompos gitu kan untuk menyuburkan atau dari makanan, dari, kotoran hewan. Nah, gitulah. Kalau yang terbaru sekarang kan, bukan terbaru sih, daging itu nggak bisa dicuci gitu ya, Mas, ya? Mas Asep kayaknya lebih paham nih. Bener nggak sih? Daging apa, Bu? Daging sapi, daging ayam. Daging sapi, Bu. Kalau daging ayam harus dicuci sebab ada salmonellanya. Oh gitu, daging ayam boleh cuci, bukannya daging nggak boleh cuci? Boleh, tapi ada disebutnya itu blanching, Bu. Dicucinya itu blanching. Jadi air mendidih dimasukkan cuma 10 detik baru diangkat. Itu bakterinya udah keluar semua. Terus habis itu dimasak Bisa atau dimasak atau dibilas disimpan lagi? juga bisa. Ya, tapi bakterinya itu kan ada di permukaan, bukan di dalam. Bakterinya itu kan darah. Mmm. Kalau masih ada darahnya itu bakterinya. Jadi kalau Oh, kalau kita ngerebus daging itu kan suka ada yang berwarna coklat itu. Nah, itu Bu mhm? harus keluar dulu itu. Itu darahnya. Oh, kalau dicuci gimana? Apa kandungannya tadi? Masih tetap nggak bisa. Oh, nah ini Kecuali langsung dimasak. Kalau untuk disimpan harus di blanching, harus direbus itu 10 detik itu Bu. Tapi kalau mau berarti dimasak langsung nggak mhm, apa-apa. kadang-kadang kan kalau udah selesai dipotong gitu kan, kan nggak semuanya bersih ya potongan-potongan dagingnya gitu, itu dilap-lap aja berarti ya? Iya Bu. Iya, kadang-kadang kan apalagi apa, kalau beli di pasar tuh tangan-tangan siapa pun nggak tahu kita yang megangin daging itu gitu. Nah, ini untuk teman-teman ya, daging itu, jangan dicuci, apa, daging sapi tadi ya? Ya, Jangan dicuci, langsung direbus aja 10 menit gitu, 10 baru detik. 10 detik, air mendidih, iya kan, Mas? Iya, iya. Oke. Jadi memang itu hal-hal kecil yang untuk meminimalisir inilah ya, penanganan-penanganan yang kurang tepat. Lalu juga ini ada kasus Bandara Kulon Progo, akhirnya, mereka harus direlokasi dan juga mereka, minta kompensasi kompensasi. Nah, saya mau tanya, eee, ketika ketika ada kasus-kasus seperti ini,
Ada nggak yang kalian tahu yang kompensasinya itu menguntungkan atau memang menutup lah ya, nggak ada kerugian apa, impas lah, nggak rugi-rugi banget gitu. Ada nggak yang kalian tahu aja lah? Ada Bu di berita kalau nggak salah yang jadi desa miliarder itu Bu, yang dibeli sama Pertamina ya. Jadi satu Itu desa mereka dibeli mahal ya, coba ya, apa ya namanya, kampung miliarder miliarder. miliarder. Sekarang udah nggak ada lagi kan? Mereka udah nggak miliarder lagi ya? Sekarang malah dijual-jual Bu mobilnya. Iya, ada nggak yang di sini dari kampung itu? Kampung apa namanya? Orang ada nggak di sini asal Tuban? Tuban itu Tuban. Jangan-jangan di kelas ini ada salah satu miliardernya, Mas. Ada yang asal Tuban nggak di sini? Kak Husnul tuh Oh, Kak Kusnul miliardernya. Kak Kusnul. Itu kalau nggak salah saya dengar itu hampir 2 M gitu Bu, itu waktu saya lihat berita itu, yang waktu viral-viralnya itu. Kalau Mbak nggak Nani, salah. Mbak Nani juga dapat kompensasi Kompensasi dari mana Bu saya? dari kepala desa. Setiap hari ribet Bu dengan kepala desa. Oke, iya jadi oh iya ya benar ya saya baru ingat juga ini dulu sempat viral ya. Jadi mereka itu menerima ganti rugi lahan untuk proyek kilang minyak Pertamina. Oke, ini yang mereka sampai beli-beli mobil itu ya. Jadi satu satu jalanan itu full macet karena mobil baru semua ya Mas ya? iya Bu, dealernya Iya, bahagia tuh. baru ini sih, ya baru ini saya lihat kasus yang menguntungkan lah kira-kira. Untuk yang lain-lain itu rata-rata mereka tentunya berjuang-berjuang semua ya. Nah sayangnya 5 kampung miliar Tuban, dulu kaya raya kini warga harus jual ternaknya. Nah sayangnya ketika mereka sudah dikasih kompensasi yang besar, nggak semua juga orang punya kemampuan untuk mengolah uang ya gitu. Oh ini yang keberadaan kilang minyak, lalu dapat kompensasi rame-rame beli mobil. Oh, ini ada satu keluarga beli 3 mobil, bahkan beli 3 mobil. Dia dapat itu 18 miliar nih Mbak Siti Nurul. Sayang banget ya Bu, kenapa beliin mobil itu kan ada penyusutan tiap tahunnya. Iya, 3 bahkan malah untuk apa gitu ya. Maka rugi banget. Ini juga dia dapat 2,5 miliar, tapi dia nggak tahu mengolahnya. Dia bilang dulu kalau masih ada kebunnya itu dia masih bisa dapat 40 juta gitu. Dia panen. Panen cabai, panen jagung gitu ya. Oke. Ini special case ya. Ini kasus spesial karena sebenarnya mereka untung gitu. Sebenarnya mereka untung karena sesuai dengan apa yang mereka dapatkan atau kompensasi yang diberikan. Hanya saja di sini minusnya itu mereka kurang tepat untuk pengolahan uangnya gitu. Kalau dikasih uang 2,5 miliar, 18 miliar gitu, ya ya memang harus diolah gitu.
Jangan malah setiap satu rumah beli mobil gitu, ada mobilnya bukan 1, 2, 3 malah. Ini yang tahun 2025, ini ya berita-berita terbarunya ya. Oke, jadi yang bisa kita pelajari, bahwa, walaupun dia bukan satu proyek yang besar gitu ya, karena memang proyek-proyek besar ini tentu harus ada, ini ya, skala besar, skala menengah, skala kecil. Kalau skala kecil dia namanya bukan AMDAL, SPPL, ini usaha rumahan, tapi harusnya sih ini nggak susah mencarinya kalau AMDAL ini biasanya untuk skala besar. Nah, kalau untuk skala kecil ini tetap harusnya, pengawasannya itu lebih lebih apa ya, lebih tepat gitu. Karena walaupun dia kecil, bukan berarti dia tidak bisa berimpact besar gitu. Karena kalau misalkan seperti yang kita lihat di televisi, seperti yang kita lihat di negara-negara lain, itu mereka bukan dari, proyek-proyek besar. Kalau ini memang Lapindo ini kebetulan proyek besar gitu, tapi ada juga proyek-proyek kecil yang memang menimbulkan, bencana gitu atau wabah-wabah yang bisa berimpact besar. Oke. Nah, gimana sih, eee, tantangan apa sebenarnya sebentar saya ngecas dulu ya. Oke. Nah, dari kasus-kasus yang kita lihat sampai saat ini gitu ya, baik, secara lokal maupun nasional, itu masih banyak, masalah-masalah yang timbul dan setelah diselidiki, diinvestigasi, ternyata ya karena implementasi AMDAL-nya yang kurang tepat. Nah, jadi ternyata ada juga, faktor-faktor yang menjadi tantangan untuk implementasi AMDAL ini. Nah, poin pertama itu partisipasi masyarakat masih rendah gitu ya. Karena yang pertama mungkin, kurangnya informasi. Lalu, eee, kesadarannya, masyarakat belum tahu sebenarnya dampaknya itu apa gitu. Mereka masih menganggap remeh, "Ah, ini kan hanya sesimpel," contohnya tadi hanya sesimpel mencuci mencuci daging gitu, hanya sesimpel mencuci gitu. Mereka tidak tahu impact-nya apa, atau mungkin, ini kan hanya memotong ternak, memotong hanya unggas unggas pemotongan unggas gitu, tapi mereka tidak tahu impact-nya apa gitu. Impact-nya itu kalau misalkan dia tidak tepat, aroma itu kan, eee, cepat menyebar ya, kalau via udara itu dia cepat menyebar dan itu bisa mengganggu sekitar. Kalau orang-orang sekitar imunnya nggak kuat, dia cepat sakit karena kotor ya, yang dia hirup itu gitu ya, tidak higienis dan ya kalau dia sakit ya banyak mutasi-mutasinya juga nanti gitu. Kita nggak tahu pas dia lagi sakit apa, campur komplikasi dengan sakit apa, menghirup aroma itu menimbulkan apa gitu. Nah, jadi partisipasi masyarakat juga masih rendah, dan juga, banyak yang menganggap kalau dokumen AMDAL ini ya hanya formalitas saja, hanya untuk mengisi-ngisi checklist-checklist dokumen gitu. Dan juga, nah ini dia tantangannya itu pengawasannya. Karena memang, diharapkan, eee, pengawasan ini harusnya
lebih ini ya, lebih tepat gitu ya, penegakan hukumnya juga. Kalau misalkan ada yang melanggar, ya memang harus dikasih sanksi, karena itu akan membuat efek jerah. Lalu juga untuk perusahaan-perusahaan lain, mereka juga taat gitu, kalau sudah ada dilihat, penegakan-penegakan hukum yang, eee, fair gitu. Jadi misalkan kalau sampai sekarang kalian tahu nggak Lapindo itu didenda berapa? Ada nggak infonya? Mhm. Banyak Bu dendanya itu kemarin itu, lihat berita terakhir lupa saya nilai nominalnya. Oh, iya, tapi dari itu pun harusnya, mereka itu bertanggung jawab, harusnya itu masuk bagian dari penegakan hukum ini, masuk bertanggung jawab gitu ya untuk korban gitu. Dan sampai sekarang, itu mereka masih berjuang, memperjuangkan hak-haknya, di mana kita bisa melihat, wah ternyata dari segi hukum, mereka bisa ya mengingkari itu, gitu. Coba kita lihat ya, harusnya apa ya kewajibannya? Mmm, sanksi ya, sanksi Kan itu pengelola harus bayar tanah penduduk itu tempat pemukiman kan itu kemarin iya tuntutannya. Sama minta relokasi kalau nggak salah. iya betul. Itu yang tapi yang tidak dalam prakteknya tidak semua mendapatkannya ya kan, Mbak? Iya betul. Tapi kemarin waktu presidennya Pak Joko itu pernah juga mereka apa istilahnya minta tuntutan itulah. Tapi ya sampai sekarang dia selesai dengan sendirinya. Iya. Nggak ada penyelesaian. Oke, nah ini nih, jadi kalau yang dia dapatkan dari segi hukum itu, sanksinya itu mereka, eee, ada korban nggak sih waktu itu? Ada korban nggak ya? Korban nyawa maksudnya. Sepertinya tidak ada Bu itu. Ada Mbak, ada 17 ya korban korban Iya. jiwanya itu Lumpur Lapindo ada 17 orang. Oh, Nah kalau ini dia, saya tahu itu yang korban yang paling banyak ternak, hewan ternak mereka. yang mengungsi itu 25.000 gitu ya. Mungkin yang mereka bayar itu, ya adalah di bawah 10.000 orang gitu, ini kan besar ya. Tapi melihat dari berita yang ada itu, banyak sih mereka yang masih berjuang mendapatkan haknya gitu ya, dari kasus ini. Nah, sementara kasus ini itu di mana-mana ya, di mana-mana kalau sudah memakan korban, kalau, impact-nya besar seperti ini, ada sanksi pidana, gitu. Nah, kalau kalau perusahaan ini kan tidak ada sanksi pidananya ya, mereka hanya diminta untuk, ganti rugi kepada korban, gitu. Makanya kalau yang sekarang itu, apa namanya, eee, Nia Ramadhani, terus siapa suaminya, Bakri itu, kalau dia posting-posting hedon, itu banyak yang komen tuh, "Jangan lupa dibayar korban lumpur lapindo." Bilang sama mertuanya, "Bayar korban lumpur lapindo," gitu, sampai sekarang bahkan gitu. Makanya saya kalau ngelihatnya, wah ternyata, banyak juga ya yang belum, dibayarkan gitu. Dan memang itu tidak terlalu di-cover media karena kasusnya sudah lama sekali, sudah 20 tahun. Orang kalau baru lahir udah punya anak lagi ya kan, udah bisa punya anak lagi. Baru lahir di tahun itu, kalau sekarang kasusnya dia udah punya anak pun bisa gitu, gitu. Jadi ya balik lagi karena itu salah satu contohnya ya, dan banyak contoh-contoh lain yang memang penegakan hukumnya itu tidak, tidak kalau orang bilang, kalau sekarang bilangnya tumpul ke atas tajam ke bawah gitulah kurang lebih. Dengan kondisi yang seperti itu, yang sudah memakan banyak korban, yang sudah, mengorbankan, menjadi kerugian yang sangat besar, tapi penegakan hukumnya kurang kurang kuat gitu. Jadi
Ini juga termasuk tantangan. Kalau di negara-negara maju ya, seperti di China, di Taiwan, saya kurang tahu kalau di Timur Tengah gitu. Itu mereka benar-benar strict. Bahkan ketika mereka melanggar contohnya semua karena pakai sistem denda ya, dan sistem dendanya ini benar-benar diberlakukan untuk siapapun. Jadi bukan karena dia anak pejabat, karena dia anak perdana menteri. Jadi kalau melakukan kesalahan itu, hukumannya itu sedikit gitu, enggak. Bahkan di negara-negara maju ini ketika ada kejadian-kejadian yang merugikan banyak pihak gitu ya, apalagi mengorbankan atau mencoreng nama, bahkan hanya sekedar mencoreng nama gitu, itu penanggung jawabnya contohnya, menteri menteri A itunya perdana menterinya atau menteri yang bersangkutan dengan itu dia langsung mengundurkan diri gitu ya. Jadi selain penegakan hukum yang tepat, mereka juga kesadarannya itu tinggi gitu ya. Bener nggak Mbak Mbak Nani? Mereka langsung mengundurkan diri gitu, karena mereka tahu sepertinya mereka gagal dalam menerapkan, peraturan yang harusnya diikuti, walaupun sebenarnya bukan salah mereka 100%, karena kan yang namanya pimpinan itu, ya pelaksanaan operasionalnya tetap dari bawah menengah ke atas gitu. Tapi di situ kita bisa melihat sebenarnya penegakan hukum mereka itu kuat. Selain penegakan hukumnya yang kuat, SDM-nya juga tinggi gitu. Mereka kalau udah merasa gagal, mereka mengundurkan diri. Nah, gitu. Nah, ini sedikit tantangannya ya. Tapi saya yakin pelan-pelan dengan yang saat ini harusnya kita pelan-pelan ya, bisalah menegakkan hukum lebih baik dan lebih tepat gitu. Apalagi dengan, apa, siapa itu yang Pak Purbaya ya? Pak Purbaya itu banyak banyak ini sih, banyak terobosan-terobosan gitu ya. Sekarang orang-orang udah bisa cepat mengadu, bahkan dia juga buat layanan, mengadu langsung dengan beliau. Beliau juga sering sidak-sidak gitu ya. Ya harusnya ada harapan lah untuk penegakan-penegakan hukum ini lebih kuat di negara kita ini. Nah, lalu tantangan implementasinya itu kurangnya tenaga ahli lingkungan nih. Kira-kira kenapa ya bisa kurang tenaga ahli lingkungan? Menurut kalian apa apa kira-kira penyebabnya? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Kalau kita bilang sebenarnya kita nggak kurang untuk tenaga-tenaga ahli ini atau orang-orang yang kompeten. Hanya saja ada beberapa faktor. Yang pertama, ya orang-orang pintarnya nggak mau tinggal di Indonesia gitu, pada di luar negeri, ya kan? Kayak Mas Asep nih, teman-teman yang lain juga yang masih stay di luar negeri gitu. Sebenarnya kalian juga kompeten, hanya saja belum mau pulang gitu kan. Lalu juga, apa ya, ini tenaga-tenaga ini kurang tepat penempatannya gitu. Sebenarnya ada orang-orang yang kompeten, tapi dia penempatannya kurang tepat. Saya ada temen, dia bilang dia sedikit kecewa sebenarnya, specialty keahlian dia itu di bidang dia menangani virus virus apa ya waktu itu ya, virus kanker gitu kalau nggak salah ya, untuk mutasi-mutasi itu, tapi dia ditempatkan di bagian yang bukan spesialnya. Saya kurang tahu juga faktornya apa gitu ya, yaitu bagian politik-politik, tapi yang pasti, sangat disayangkan kalau misalkan dia, keahliannya di bidang A, tapi dia penempatannya tidak tepat gitu.
Ini bisa berhubungan sedikit dengan HRD bisa jadi atau ya mungkin ada faktor lain. Ya begitulah. Mungkin biar dia nggak nyaman bekerja atau gimana, kurang tahu juga lah kita ya. Nah, tapi yang pasti kalau dibilang kurang tenaga ahli, sebenarnya banyak sih orang-orang Indonesia yang kompeten, cuman mereka belum mau pulang. Kalau kalian ditanya, kenapa ya kira-kira masih betah di luar negeri? Ada rencana pulang nggak dalam waktu dekat? Kalau saya gara-gara nggak punya uang, Bu. Faktor ekonomi. Oh gitu, gara-gara masih bekerja ya? Atau ada yang Iya. udah banyak tabungannya, udah cukup tapi masih belum mau pulang gitu, ada nggak? Iya, Bu. Faktor gaji sih, Bu, yang utama. Faktor gaji ya, karena memang di luar negeri itu bayarannya besar ya. Ya, benar. Karena tadi ya kurang dihargai juga, misalkan dengan kemampuan yang seperti itu, tapi bayarannya rendah gitu ya. Harusnya kalian baru lihat nggak yang kemarin viral itu? Eh, Kalau influencer dibayar 3 juta mengisi acara. Untuk mengisi acara influencer dibayar 3 juta, terus dosen deh kalau nggak salah, dosen dibayar 300.000. Nanti coba dicek deh, 300.000 apa 500.000 gitu. 300, Bu. 300.000. Iya. Sampai juga ke sana beritanya gitu. Nah, ini kan uh, pastilah kalau kalau kayak gini konsepnya pasti dosen-dosen itu tidak merasa dihargai. Nah, ketika dia tidak merasa dihargai, ya berikutnya ya dia nggak bakal mau sih melakukan hal-hal itu gitu. Sayang banget, padahal kalau di luar negeri ya kalau mengisi acara kayak gitu, ya minimal banget itu 5 juta, itu untuk 1 jam ya, durasi 1 jam gitu, di luar negeri gitu. Di Indonesia mah itu gaji 1 bulan bisa jadi ya, gaji basicnya 1 bulan tuh. Gitu. Jadi memang uh, itulah salah satu faktor kalau kita bilang kurang, sebenarnya banyak orang-orang pintarnya, cuman ada banyak faktor penyebab ini gitu ya. Mulai dari penempatan yang kurang tepat bisa jadi, atau orang-orang pintarnya belum mau pulang ke Indonesia bisa jadi, atau ya karena memang eh, apa namanya jurusan ya, jurusan-jurusan di Indonesia juga sekarang banyaknya manajemen gitu. Manajemen, terus bisnis, itu sih memang yang paling favorit. Jurusan-jurusan kalian ini paling favorit. Jadi yang tenaga apa yang jurusan-jurusan teknik, teman saya ada beberapa dia jurusan jurusan apa ya dia kemarin ya? Jurusan keguruan gitu malah kerja di bank gitu. Kurang kurang linear gitu ya. Itu juga bisa salah satu penyebabnya gitu. Dia sarjana pertanian tapi dia kerja di bank. Itu banyak tuh kemarin sarjana pertanian, sarjana lingkungan gitu, dia kerjanya di bank gitu. Jadi kurang pas penempatannya. Ya akibatnya bisa nomor 4 ini juga gitu. Tapi sekarang pemerintah dengan Wakil Menteri Pendidikan yang baru, Prof. Stella ya, itu kita udah digencar-gencarkan untuk ayo kita belajar teknik gitu ya, biar banyak-banyak anak tekniknya, belajar STEM ya, STEM, Science, Teknologi, Mathematics, Engineering gitu. Nah, selanjutnya konflik kepentingan. Nah, kalau dibilang konflik kepentingan ini um, bisa jadi salah satunya politiknya gitu. Nah, inilah yang menyebabkan tantangan implementasi AMDAL.
Jadi sebenarnya secara poin besarnya itu, inilah penyebab-penyebab yang memang belum bisa, terlaksananya AMDAL ini, makanya kita masih sering lihat kasus-kasus gitu. Mungkin nanti, dari kalian ada yang menambahkan info-infonya, tapi secara umum, inilah penyebab atau tantangan-tantangannya kenapa, belum bisa in practice ya, untuk penerapan AMDAL. Oke. Oke, jadi, untuk kesimpulannya atau penutupnya, AMDAL ini, instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Jadi memang, ini lingkungan kita ini sudah semakin karena manusia semakin serakah, lingkungan ini sudah semakin tua juga, planet kita ini dan harus dijaga ya, harus dilestarikan gitu. Jadi AMDAL ini salah satu instrumen yang bisa menjaga keseimbangannya untuk pelestariannya. Dan juga, menjaga lingkungan itu bukan pilihan, tetapi kewajiban generasi, baik sekarang untuk, masa depan gitu. Jadi memang, apa yang kita kerjakan saat ini itu akan impact-nya itu untuk pengguna masa depan. Kalau saat ini banyak manusia-manusia serakah yang merusak bumi gitu ya, impact-nya kan memang 20, 30 tahun ke depan gitu. Apa yang kita alami sekarang ini juga itu karena beberapa tahun yang lalu gitu. Makanya kita sekarang mengalami global warming gitu. Kalau zaman dulu waktu saya kecil ya, itu, mmm, orang-orang tua tuh melihat jam itu dari ini, melihat jam itu dari dari langit ya. Kalian masih ada nggak pada zaman itu? Jadi dia ngeliat langit aja. Iya Bu, dari matahari gitu Bu. Nah, Jadi seberapa gitu tahu. iya kan? Jadi nggak ada jam Iya. dulu, jadi ngeliatnya dari langit gitu. Terus cuaca juga ya tahu kapan musim ini, kapan musim ini. Sekarang kan sedikit susah ya diprediksi gitu. Banyak hal-hal yang sulit diprediksi, tidak seperti dulu gitu. Sekarang ya harus pakai alat-alat canggih untuk memprediksinya gitu. Bahkan kadang-kadang panas banget, terus habis itu hujan deras gitu ya. Terus, dan sebaliknya gitu, aduh dipikir dipikir lagi musim hujan, habis itu panas banget. Oke, nanti untuk, beberapa referensi yang bisa kalian lihat tentang AMDAL itu ada di sini ya referensinya, lalu tentang ini juga untuk peraturan menteri untuk, tentang kegiatan wajib AMDAL itu ada juga tertulis. Ini untuk buku yang menggagasinya, lalu untuk pedoman penyusunannya gitu. Nanti kalian bisa cari referensinya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk, tugas 3 ya, tugas 3. Jadi nanti tugas 3 itu kan kalian menganalisis berdasarkan, eee untuk yang mana kalian itu kan kita ada belajarnya itu ekonomi, marketing, kalian tidak harus semua ya memasukkannya untuk dianalisis gitu. AMDAL ini kalau kalian mau masukkan juga boleh, cuman kalian bisa memilih wajib 3 ya, 3 yang wajib kalian paparkan gitu. Minimal 3 maksudnya, minimal 3, lebih dari 3 untuk kalian ambil aspek-aspeknya boleh, cuman, eee lebih lengkap, lebih bagus, tapi kalau tidak bisa semua di-cover, minimal 3 aspek gitu. Mungkin ada yang mau lebih fokus menganalisis atau mempersiapkan di aspek keuangan gitu, jadi dia mau menghitung semua eee,
sampai 5 tahun ke depan atau sampai jangka panjang itu juga boleh gitu. Yang penting aspek-aspeknya yang sudah kita pelajari nanti kalian cover dalam project ya. Jadi mini project yang kalian propose dan kita mau lihat studi kelayakannya. Oke. Sampai di sini kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup semuanya? Untuk presentasi minggu depan, berarti udah aman ya? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan, apalagi terkait presentasi minggu depan. Bu, Ya, silakan Mbak Wina. untuk presentasi minggu depan urutan kelompoknya kan Oh, urutan kelompoknya belum ya? udah, maksudnya udah dibagi kelompoknya, maksudnya majunya urutan sesuai kelompoknya kayak gitu kan. Coba ini deh, Mbak Wina ya, Mbak Kusnul apa Mbak Wina ya kemarin yang ngirim di grup ya? Ada di grup nggak? Biar nanti saya tentukan grup berapa gitu. Ada Bu, bentar Bu. Nah, coba nanti di copy paste ya, biar nanti Ini, Bu. saya urutkan siapa yang 1, 2, 3. Udah ada Kalau menurut saya random ya, Bu. Kenapa udah ada Mbak? kelompok, udah ada kelompoknya Kalau menurut saya Bu. random aja. Lebih adil. Jadi dong sesuai. Iya. Udah kemarin kan Ibu bilang Wina disuruh bagi kelompok kan Bu. Iya. Terus udah Wina bagi, ini udah sesuai kelompok 1 nyampe kelompok 5 kayak gitu. Oh ya udah, ikutin aja Mbak, udah dibagi nih. Nah, Kelompok iya kemarin kan 1. Ibu minta nyuruh Wina untuk bagi kelompok kayak gitu kan. Jadi besok sesuai kelompok saja kayak gitu. Iya, sesuai ini. Ini kan udah dibagi juga. Kelompok 1 ada Soum, Widya, Trisna, Kusmini, Vina, Nanik. Kelompok 2 Winarsi, Desi, Susanti, Didin. Mas Didin ada ya? Ada Bu. Mas Didin sering datang nggak sih? Hadir terus Bu. Oh gitu. Didin itu Afi itu loh Bu. Iya, saya masih ingat-ingat nih. Dia itu kayaknya jarang masuk kelas deh menurut saya, tapi dia sering ngerjakan tugas, makanya sayang. Mending masuk aja ke kelas. Saya lagi ngecek kok namanya nggak ada gitu. Tapi tadi ada ya? Kalau semester ini hadir terus Bu. Oh gitu, oke bagus. Ada lagi kalian yang sering ngerjakan tugas, tapi nggak masuk tuton gitu. Kan sayang. Ya kalau emang lagi sambil-sambil, nggak apa-apa tetap join aja, karena poin kehadirannya itu tinggi juga gitu. Sayang kalau misalkan ngerjakan tugas tapi nggak hadir ke kelas ya kan Mbak? Iya. Oke, ada Ya, Marsha. Untuk presentasi minggu depan itu kelompok tugas 2 Bu. Tugas 3 kan Bu. Yang dipresentasikan itu tugas 3. Iya, minggu besok langsung presentasi tugas 3 minggu besok ini Bu. Betul. Oh, kirain masih pertemuan ke-8, katanya pertemuan ke-7. Ke-7, karena memang tugasnya udah dari awal-awal juga saya infokan ya. Jadi biar nanti pas di minggu ke-7-nya itu udah bisa langsung paparannya. Oke. Jadi pertemuan ke-7 5 kelompok ini maju semua, satu kelompok waktunya 15 menit. Betul, betul sekali. Oke. Dan tugas 2, tugas 3 kelompok semua, tapi diuploadnya di masing-masing si layar dan yang dipresentasikan tugas 3 minggu depan ini. Betul. Oke. Yang lain masih ada yang bingung, nanti di belakang ada nanya.
Nanti yang ditanya paling Mbak Wina. Nanti Mbak Wina bantu jawab ya. Ya Bu, insya Allah. Oke, harusnya sih sudah jelas ya. Jadi untuk kelompok 2 itu di-submit saja, untuk kelompok 3 yang dipresentasikan. Tapi tetap di-submit di LMS masing-masing, karena nanti untuk nilainya kan di LMS masing-masing. Jadi semua tugas tetap di-submit ke LMS pribadi gitu, individu. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini kalau masih ada waktu kalian bisa bahas untuk persiapan minggu depan, dan jangan lupa di-submit gitu ya, karena kadang nanti udah selesai presentasi nggak di-submit lagi. Oke, dan itu saja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Bu. Terima kasih Terima banyak Bu. kasih. Selamat istirahat Ibu. Makasih Bu. Sama-sama.